Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, audiens semua, dimanapun Anda berada. Selamat sore, para narasumber kami, Ibu Siti Zuhro, Mbak Siti Zuhro, peneliti senior dari LIPI, Bung Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, Profesor Denny Indrayana, dan Dr. Refli Harun. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, tema diskusi kita hari ini, ambang batas pemilihan presiden, kuasa uang, dan presiden pilihan rakyat. Ini adalah seri ketiga dari diskusi Voice for Change yang mengkritisi tentang ambang batas pemilihan presiden. Sebagaimana kita ketahui, kita telah menyelenggarakan pemilihan presiden langsung dari sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 yang lalu. Sudah 4 kali pemilihan presiden kita laksanakan secara langsung dan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah di luar wilayah Indonesia yang dilakukan oleh panitia pemilihan luar negeri. Pemilihan presiden langsung adalah amanat dari perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen konstitusi, diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Dalam hal mana presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan ketentuan selanjutnya diatur dalam undang-undang secara lebih detail atau lebih terperinci. Sejak tahun 2004 yang lalu, dalam hal mana Pilpres kita diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, dan selanjutnya Pilpres pada tahun 2009 diatur oleh Undang-Undang 42 tahun 2008. Begitu juga dengan Pilpres pada tahun 2014, masih menggunakan undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Adapun yang menjadi concern kita adalah ambang batas pemilihan presiden yang berubah-ubah sejak tahun pemilihan presiden tahun 2004 yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, pemilihan presiden pada tahun 2009 yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, dan seterusnya sampai pemilihan presiden yang lalu. Walaupun demikian, Undang-Undang Dasar kita tidak mengamanatkan secara langsung berapa batasan syarat seseorang atau pasangan presiden dan wakil presiden dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk mempersingkat waktu, narasumber kita semuanya telah hadir. Profesor Denny Indrayana, Mbak Siti Zuhro, dan Bung Refli Harun. Kebetulan Bung Denny Indrayana memiliki pengalaman mengajukan judicial review terhadap ambang batas undang-undang pemilihan presiden. Untuk itu saya persilakan pertama nanti Profesor Denny Indrayana, kemudian Mbak Siti Zuhro, dan selanjutnya Bung Refli Harun. Masing-masing kami persilakan untuk waktunya 15-20 menit sebelum kita adakan sesi tanya jawab melalui chat ataupun via handphone saya. Dan jika Prof. Denny, Mbak Siti, dan Bung Refli memiliki slide untuk dipresentasikan, juga kami persilahkan. Saya persilakan untuk Prof. Denny Indrayana menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Baik, Saudara moderator, Bapak Niko, semua saja yang hadir, Ibu Siti Zuhro, Bang Refli Harun. Saya ada slide, Pak Niko, jadi kalau boleh hostnya dioper ke saya, atau saya dijadikan host, supaya bisa share screen. Teman panitia barangkali bisa bantu. Sementara masih di disable ini soalnya. Tahun berapa saya ngajukan itu ya? Tahun 2019 apa 2018 akhir, lupa saya.
memang kami mengajukan constitutional review. Jadi integrity kantor kami, Indiana Center for Government, Constitution and Society, itu menjadi kuasa bagi beberapa pemohon yang saya ingat ada Bang Hadar, ada Ibu Titi dari Perludem, bahkan juga Pak Bambang Wijayanto, Pak Busro Mukeddas, ingat saya ada beberapa nama-nama yang memang concern dengan masalah ini, yang berkenan untuk mengajukan diri sebagai pemohon. Pak Niko, boleh dibantu saya bisa share screen? Itu sebenarnya sederhana, itu tinggal dijadikan host saja itu dalam beberapa saat, nggak lama. Terima belum bisa ditampilkan. Jadi memang pada saat itu pemikirannya kita ingin mencoba lagi untuk menguji norma yang terkait dengan syarat ambang batas presiden. Dan sebagaimana kita tahu, norma ini berulang kali ada dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan terakhir dalam Undang-Undang Pemilu, yang pada dasarnya memberikan syarat kursi dan syarat suara bagi calon presiden untuk maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam banyak, semuanya sebenarnya, dalam semua permohonan yang diajukan sebelumnya, tidak pernah kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan isunya selalu sama, bahwa presidensial threshold itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke, coba saya tampilkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melihat ya presentasi saya. Yang pasti dalam seluruh uji materi yang terkait dengan ambang batas, baik ambang batas presiden, ambang batas gubernur, ambang batas parlemen, baik electoral threshold maupun parliamentary threshold, posisi Mahkamah Konstitusi memang konsisten. Jadi MK selalu mengatakan threshold ambang batas, syarat ambang batas ini tidak bertentangan dengan konstitusi, alias konstitusional. Dan itu juga yang berulang kali diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai permohonan yang terkait dengan presidensial threshold. Kali ini saya ingin fokus kepada argumentasi-argumentasi yang pernah kami sampaikan dalam permohonan kami yang terakhir. Tentu saja ada pertanyaan konseptual, apakah bisa satu norma yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi sebelumnya diajukan lagi dan diuji lagi? Dan jawabannya bisa. Karena baik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengujian undang-undang, hal itu dimungkinkan. Jadi dikatakan sepanjang punya alasan yang berbeda, argumentasi yang berbeda, maka norma yang sama dapat diajukan lagi pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu pengujian syarat ambang batas presiden ini tentu saja dimungkinkan secara konsep, tidak dikenal istilah beberapa teman pidana menyebut nebis in idem. Ini kan sudah pernah diuji, tidak bisa diuji lagi. Tidak demikian halnya dalam pengujian norma undang-undang dihadap-hadapkan pada Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Dimungkinkan untuk diuji lagi norma yang sama sepanjang argumentasi alasannya berbeda. Tentu saja saya menguji ini berdasarkan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, yang sebentar lagi barangkali akan berubah lagi. Jadi kita ini punya kebiasaan undang-undangnya selalu berubah setiap ada pemilu. Dan ini juga satu hal yang tentu saja harus kita pikirkan sama-sama. Tidak selalu harusnya setiap 5 tahun kita punya undang-undang pemilu yang baru dan terus melakukan eksperimen.
Karena setiap sistem tentu punya kekurangan dan kelebihan, dan kita harus memilih yang menurut kita paling sesuai, diminimalkan kelemahannya dan dimaksimalkan tentu yang kekuatannya, tidak ada yang sempurna. Ini alur presentasi saya. Saya bicara berdasarkan argumentasi-argumentasi yang pernah kami sampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ada 6 argumentasi nanti yang akan saya paparkan. Dan sebagaimana kita tahu, putusan MK kembali menolak permohonan pengujian ini dan menyatakan bahwa syarat ambang batas tetap konstitusional. Yang diuji adalah pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memang diajukan pada saat injury time menjelang pendaftaran di tahun 2018. Jadi menjelang Agustus kalau saya tidak salah ingat. Ini kalau berdasarkan pemberitaan 21 Juni hari Kamis 2018 kita ajukan, dan memang seingat saya Agustus kemudian ada pendaftaran di KPU, sehingga ada istilah injury time pengajuan ini ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya kita sama-sama paham, tapi barangkali untuk merefresh kita semua, pasal 222 itu bunyinya adalah pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Nah, tentu saja dari kalimat ini pun kita sama-sama bisa memberikan garis bawah pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kenapa demikian? Ya karena memang ini pertama kali kemudian pemilu 2019 kemarin dilakukan serentak antara pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif. Sebelumnya bisa kemudian pemilihan legislatif dulu sehingga ada syarat kursi dan syarat suara yang bisa dihitung, baru kemudian dijadikan dasar untuk pemilihan presiden. Tapi pemilihan presiden 2019 bersamaan, sehingga kemudian yang dijadikan acuan adalah hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Yang itu pun sebenarnya problematik, karena tentu saja sudah sering kita berargumentasi konteks pemilunya, situasi suaranya, aspirasi masyarakatnya bisa jadi sangat berbeda, sehingga tidak relevan untuk lagi digunakan sebagai syarat untuk pemilihan presiden 5 tahun kemudian. Ini satu hal yang sering sekali didiskusikan dan diperdebatkan. Nah, argumentasi yang kami sampaikan salah satunya berkait dengan teks. Kata perbedaan distingsi antara frasa syarat dengan tata cara. Pasal 6A ayat 5, sebagaimana kita tahu, itu bicara tentang tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Argumentasi yang dibangun ini ingin mengatakan tata cara itu berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu adalah hal yang kita kutip ini KBBI, bahwa itu terkait dengan harus ada ketentuan yang harus diindahkan dan seterusnya. Berbeda dengan tata cara, yang itu adalah aturan, kebiasaan, adat istiadat menurut KBBI. Jadi kalau kita bicara syarat, ini presidensial threshold memang disyaratkan, tapi yang diatur dalam pasal 6A tadi bukan syarat, tapi adalah tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Karenanya argumentasi yang pertama mengatakan bahwa mestinya yang diatur bukan syarat presidensial threshold, karena itu tidak sesuai dengan pasal 6A yang mengatakan tata cara pelaksanaan pemilihan. Karena itu pasal 222 dengan pandangan perbedaan antara makna kata syarat dan tata cara ini bertentangan dengan konstitusi. Demikian juga kalau kita lihat, kalau tadi pasal 6A bicaranya tata cara, di dalam pasal 22B pada saat bicara anggota dewan misalnya,
diberhentikan dari jabatannya, Undang-Undang Dasar bicaranya syarat-syarat dan tata caranya. Jadi memang Undang-Undang Dasar membedakan antara syarat dan tata cara. Begitu juga pada saat bicara tentang DPD, pasal 22D, dalam pemberhentian juga dikatakan syarat-syarat dan tata caranya. Jadi itu sebabnya argumentasi yang pertama ini mengatakan pasal 6 hanya bicara tata cara yang diatur dengan undang-undang, bukan syarat. Apalagi sebenarnya dalam paragraf 1 bagian ke-1 Undang-Undang Pemilu itu yang disebutkan di situ adalah tata cara. Sebagaimana diatur dalam pasal 6A tadi. Tidak bicara syarat. Karena itu syarat yang tiba-tiba muncul dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Presidential Threshold, itu penyelundupan konsep dari harusnya yang diatur adalah tata cara sebagaimana paragraf 1 tata cara penentuan pasangan calon, tapi yang muncul kemudian di pasal 222-nya adalah syarat. Nah, yang kedua, itu argumentasi pertama kami. Yang kedua, pengusulan harusnya dilakukan oleh partai politik, peserta pemilu yang akan datang, bukan pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi 5 tahun sebelumnya tadi yang kami soal di awal tadi, itu juga menjadi argumentasi kami pada saat mengajukan ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi ini juga argumentasi yang sering diperdebatkan, saya tidak akan terlalu panjang lebar di sini. Dengan mensyaratkan pemilu sebelumnya, pasal 222 ini menjadi sangat bertentangan dengan original intent dari para perumus konstitusi. Dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar buku kelima misalnya, memang tidak ada pembahasan mengenai presidensial threshold. Perasa tersebut disebut 6 kali dalam pembahasan di panitia ad hoc. Jadi kalau kita bicara dalam pembahasan itu malah yang dimaksudkan bukan presidensial threshold tapi electoral threshold. Tidak ada pembicaraan tentang syarat ambang batas presiden. Ini kalau kita lihat dari original intent. Nah, bagi kami kemudian argumentasi yang ketiga kenapa presidensial threshold itu juga bertentangan dengan konstitusi. Ini memang agak sulit ini mencari argumentasi atau alasan-alasan baru karena sudah sering sekali diajukan permohonan semacam ini ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi argumentasi yang ketiga yang kami coba ajukan ke hadapan majelis Mahkamah adalah syarat pengusulan menurut Undang-Undang Dasar itu clause legal policy, bukan open legal policy. Apa itu maksudnya? Maksudnya selama ini MK selalu punya beberapa kali mayoritas mengatakan kalau mengatakan tidak bertentangan dengan konstitusi karena meskipun tidak diatur ini merupakan open legal policy. Open legal policy itu ya pembuat undang-undang punya kelonggaran, punya ruang untuk memaknai apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar sehingga kemudian dia kebijakan yang terbuka, norma undang-undang dasarnya memungkinkan memberikan keleluasaan kepada pembuat undang-undang untuk mengatur norma yang memang tidak rigid diatur dalam undang-undang dasar. Nah, syarat open legal policy karenanya adalah normanya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang dasar. Pembuat undang-undang karenanya punya delegasi untuk secara langsung diberi delegasi oleh undang-undang dasar untuk mengatur tentang itu. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka itu bukan open legal policy. Nah, menurut kami, jika pandangan MK dipertahankan, maka yang terjadi sebenarnya yang terjadi adalah pasal 6A itu close legal policy dan karenanya menjadi berubah. Coba kita lihat batasan syarat dan tata cara pemilu. Dalam Undang-Undang 45 itu ada kedaulatan rakyat di pasal 1 ayat 2, pemilihan presiden di pasal 6A, yang mengusung adalah partai politik, pengusulan capres dan cawapres itu dilaksanakan sebelum pemilu, syarat capres didelegasikan berdasarkan pasal 6, sedangkan tata cara capres didelegasikan pasal 6A. Jadi semuanya batasan dan syaratnya tuh close, sudah ada sebenarnya.
diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan lagi open. Jadi kemudian masuk presidential threshold itu tidak tepat. Ini bukan open legal policy. Undang-Undang Dasar sudah dengan demikian jelas mengatur banyak sekali pasalnya, paling tidak ada 6 ini yang terkait dengan syarat dan tata cara pemilihan presiden. Yang selanjutnya, kalau kita mengacu kepada presidential threshold, ada potensi pelanggaran konstitusi dalam pasal 222 itu. Apa itu? Kami berpandangan bahwa suatu norma undang-undang itu harus logis dan rasional. Jika tidak logis dan tidak rasional, maka itu cenderung berpotensi, bahkan bisa katakan langsung tanpa potensi sekalipun, itu inkonstitusional. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak logis dan tidak rasional konstitusional? Jadi argumentasi ini lebih pada mengatakan sesuatu yang tidak logis itu juga inkonstitusional. Nah, bagi kami perhitungan presidensial threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya itu adalah irasional. Seorang presiden akan memimpin selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu 10 tahun sebelumnya. Coba bayangkan, kalau kita menggunakan hasil pemilu anggaplah tahun 2009 di 2014, maka dia bisa menjadi presiden selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu 10 tahun sebelumnya. Ini yang menurut kami tidak logis. Esensi pemilu juga hilang karena pasal 222 itu tidak membuka ruang untuk melakukan perubahan. Mensyaratkan pencapresan berdasarkan kelihatannya ada yang sudah mulai coret-coret ini, Pak. Dia mesti antisipasi supaya tidak ada yang membajak acara ini. Mudah-mudahan ada IT-nya yang bisa mengantisipasi. Saya lanjutkan. Mensyaratkan pencapresan yang berdasarkan hasil pemilu sebelumnya menghilangkan atau paling tidak mencederai mandat dan perolehan pemilu sebagai pintu pergantian rezim. Jadi kita masih berdasarkan hasil pemilu yang sudah daluarsa sehingga mengurangi esensi pemilu yang bisa membuka ruang-ruang perubahan. Yang selanjutnya, saya mencari presidensial threshold, syarat pencapresan berdasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya. Dan saya tidak menemukan. Di negara manapun saya tidak menemukan, dan artinya Indonesia memang menjadi satu-satunya negara. Ada yang mengatakan barangkali itu inovatif, tentu saja kalau itu positif, tapi ini tidak. Ini bukan inovasi. Ini memang sesuatu yang tadi saya katakan irasional, tidak logik. Karena sekali lagi esensi diselenggaranya pemilu setiap 5 tahun sekali menjadi berkurang dengan mengacu kepada syarat hasil pemilu legislatif 5 tahun sebelumnya tadi. Apalagi kalau kita bicara 5 tahun sekali dalam pasal 22E dengan jelas dikatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau kemudian masih mengacu pada 5 tahun sebelumnya, sekali lagi ini sesuatu yang bertentangan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Karena tidak memungkinkan bagi rakyat untuk merubah preferensi pilihan 5 tahun yang lalu. Yang sangat sudah sering dijelaskan, mungkin 5 tahun yang lalu satu partai didukung, tapi sekarang 5 tahun kemudian partai itu karena kinerjanya yang buruk kemudian tidak lagi didukung, dan toh dia bisa mencalonkan presiden berdasarkan hasil pemilihan legislatif yang sudah daluarsa 5 tahun sebelumnya. Bapak Ibu, juga ada potensi presidensial threshold itu menghadirkan capres tunggal. Ini tentu kalkulasi statistik yang saya tidak akan panjang lebar menjelaskan. Dan kalau kita bicara makna pemilihan dalam pemilihan umum, ini pun bisa dielaborasi dari segi kata, terminologi, bahwa itu penting sekali katanya, dan pemilihan langsung oleh rakyat menjadi sangat berkurang, tereduksi dengan adanya presidensial threshold ini. Dan kami berargumen, kalau terkait dengan pelanggaran konstitusi, sekecil apapun yang memunculkan ketidakpastian hukum, yang ada berhubungan dengan pelanggaran hak konstitusi warga negara, itu mesti dihindari.
Dan presidensial threshold dalam bayangan kami bukan pelanggaran konstitusi yang kecil, ini pelanggaran konstitusi yang esensial karena mengurangi esensi pemilihan rakyat secara langsung terhadap presidennya. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Ada yang mengatakan bahwa pasal 222 itu open legal policy, constitutional engineering. Kami mengatakan itu constitutional breaching, bukan rekayasa konstitusi, tapi pelanggaran konstitusi. Dan tidak bisa kemudian atas nama ini adalah engineering, rekayasa, kemudian dibenarkan melanggar norma konstitusi. Ini argumentasi yang mungkin bagi sebagian orang, wah ini agak dibuat-buat. Memang bisa dipandang demikian, tapi esensinya tidak. Karena kami menangkap ada yang mengatakan ini constitutional engineering loh, presidential threshold, padahal sama sekali tidak. Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting, argumentasi terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa presidential threshold itu kemudian juga memunculkan apa yang saya sebut dengan duitokrasi. Apa sih duitokrasi? Yang membunuh demokrasi Indonesia. Duitokrasi dari kata duit, uang. Jadi artinya ya demokrasi Indonesia dibunuh oleh politik uang. Kalau kita lihat anatomi political corruption, maka duitokrasi itu bukan hanya vote buying. Kalau kita sering menyebut politik uang, itu sebenarnya yang dimaksud adalah vote buying. Padahal di dalamnya itu ada money politics, ada electoral corruption, ada political corruption, dan banyak lagi yang lain. Dan korupsi pemilu kan bermacam-macam, tidak hanya vote buying saja, tapi juga bisa di situ ada money laundering, ada candidacy buying, macam-macam. Kalau candidacy buying tentu kandidat membeli perahu, membeli tiket. Kalau vote buying tentu memberi suara. Dan ini semua termasuk jenis-jenis korupsi pemilu. Kalau kita bicara presidential threshold, maka yang tentu paling berkaitan dengan itu adalah candidacy buying. Bagaimana kemudian calon kandidat presiden atau wakil presiden memberi mahar bagi partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu tentu saja apa yang saya share sebagaimana tadi dimintakan oleh moderator berdasarkan permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konstitusi, dan tentu masih banyak hal lain yang bisa diuraikan. Tadi saya coba persingkat karena waktunya pasti tidak cukup kalau diuraikan semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar bagi diskusi kita nanti dialognya, dan saya kembalikan forum kepada moderator untuk memberikan kesempatan pada narasumber yang lain untuk menyampaikan paparannya. Demikian Pak Niko, saya kembalikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Denny Indrayana. Pemaparannya saya pikir mencerahkan kita semua, audiens yang hadir. Saya hanya mencatat yang menurut saya semuanya sangat penting, tapi yang paling penting menurut saya yang pertama adalah soal disampaikan tadi, seharusnya yang dipahami bukan presidensial threshold, tapi electoral threshold kalau mengacu pada konstitusi. Kemudian bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 khususnya pasal 222 yang disebutkan sebagai open legal policy, seharusnya dia tidak dapat disebut sebagai open legal policy. Karena konstitusi pasal 6A khususnya telah membatasi. Namun demikian, mungkin karena ada ayat 5 dari pasal 6A tersebut selanjutnya diatur undang-undang, jadi pembuat undang-undang seolah-olah bisa menafsir demikian atau ditafsirkan sebagai open legal policy. Yang sesungguhnya hal tersebut bersifat irasional. Kemudian yang menarik adalah soal duitokrasi. Saya pikir ini secara etimologi mungkin Prof. Denny menyampaikan ini berdasarkan kata duit gitu loh. Jadi uang, money atau money politics, dan diterangkan juga tadi tentang jenis-jenis korupsi dalam pemilu.
Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita, saya serahkan kepada narasumber berikutnya, Mbak Siti Zuhro dari LIPI, agar bisa memberikan pemaparan ataupun barangkali menanggapi. Silakan saja, Bu Siti Zuhro. Silakan Bu Siti Zuhro. Ya. Tolong di-unmute dong. Sudah. Ya. Mohon maaf Sudah, Bu, ya? silakan. Ya. Oke. Ya. Jangan dicoret-coret lagi ya ini. Kalau dicoret-coret saya live loh ya. Terima kasih. Terima kasih, ini undangannya pertama kali The Voice of Change. Baru akses langsung mendengarkan musik. Iya. Betul kan? The Voice of Change. Betul. Iya, baru akses langsung bunyi suara musik gitu ya. Musiknya milenial. Apa yang dijelaskan Mas Denny Indrayana tadi, ini ada Mas Refli Harun, jadi saya di-update oleh pakar hukum tata negara. Luar biasa, jadi bahasa hukumnya sudah disampaikan dari itu, payung hukumnya, lalu ikhtiar judicial review ya, tentang ambang batas yang adalah quote-unquote gagal gitu ya, tidak diakomodasi kan, gagal. Sehingga terjadilah pemilu serentak 2019 kemarin yang menghasilkan 2 pasangan calon dan head to head ya. Sekarang tahun 2020 gitu ya, sejak berapa bulan terakhir dilakukan satu revisi undang-undang pemilu. Jadi memori kita ini kan masih fresh gitu ya, mengalami satu pemilu serentak borongan kemarin yang melelahkan. Dan terus terang aja tidak hanya lelah, tapi sampai pada klimaks kita melihat demokrasi di Indonesia dengan pemilu serentak borongan kemarin itu amburadul gitu. Ya, jadi kalaupun sekarang mau direvisi, revisi ini jadinya harusnya ada muatan-muatan yang betul-betul yang substantif gitu. Jadi bukan sekedar kita akan melakukan revisi gitu ya, diperbaiki, direvisi, lalu revisinya parsial, lalu revisinya sesuai dengan keinginan gitu kan. Kira-kira nanti 2024 itu settingnya seperti apa. Kalau itu halnya menurut saya enggak usah direvisi. Nyape-nyapein, ya kan? Kita harus ngomong lugas saja sekarang gitu, karena bagaimanapun juga kita tidak diajarkan cerdas dengan demokrasi yang seperti ini. Kalau kita mau demokrasi cerdas ya, upaya hukum saja gagal gitu kan. Jadi demokrasi kita tidak menegakkan hukum kan gitu. Tidak, apalagi disebutkan sebetulnya ambang batas presiden itu tidak tertera dimanapun gitu. Ada uniqueness gitu, ada keunikan di Indonesia. Mungkin negara satu-satunya yang katanya tadi itu mengamalkan atau mempraktekkan, mengaplikasikan sistem PT untuk pilpres gitu. Lalu dicarikanlah rumus-rumusannya untuk menjustifikasi kan itu. Ini pula yang sedang mungkin difikirkan. Lalu kita ikutan gitu ya, bagaimana memikirkan ini. Yang saya pikirkan tentu ya, karena saya bukan pakar hukum, saya ilmuwan politik gitu ya, bukan pengamat, ilmuwan politik. Sedang memikirkan ini judul yang diberikan oleh Voice of Change luar biasa, punch betul gitu ya, ambang batas pilpres, kuasa uang, dan presiden pilihan rakyat gitu ya. Jadi kayaknya ini kalau kita berpikir ini kan sangat kritis gitu. Beberapa catatan yang saya buat antara lain adalah bagaimana landscape desain pemilu kita itu adalah pemilu yang tadi itu rasional, yang logis, rasional, yang proporsional, yang betul-betul ada nuansa bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh pemilu serentak kemarin, bagaimana merumuskan menggunakan hasil pilpres sebelumnya untuk pilpres
saat ini, gitu kan? Tidak masuk akal. Pakar-pakar hukum sudah mengatakan itu tidak konstitusional dan macam-macam lah, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi jalan terus, gitu kan? Padahal kita membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan membangun peradaban, membangun nilai-nilai, gitu kan? Nilai-nilai budaya, peradaban kita, membangun satu keterukuran, kan gitu loh. Jadi jangan ditarik ke demokrasi yang acak-adut kan gitu, sehingga silang sengkarut. Kita ingin pemilu 2024 nanti, gitu ya. Bahkan yang dekat ini adalah pilkada di 270 daerah itu akan seperti apa? Apalagi ini COVID, gitu ya. Sedang ada COVID-19, gitu. Akan seperti apa? Tentunya desain pemilu, gitu ya. Pasal-pasal ayat yang diaplikasikan sebagai satu revisi itu adalah filosofi, teks, dan konteksnya. Gitu. Mestinya. Jadi harus bernuansa seperti itu. Filosofinya dapat, teksnya ada, mengacu pada konstitusi, konteksnya saat ini kita sedang menghadapi COVID dan memasuki pola hidup baru, kan gitu ya. Hidup baru, normal baru gitu ya. Ya enggak tahu pokoknya isinya pola baru lah, hidup baru, karena kita akan menggunakan satu protokol kesehatan dalam beraktivitas dan sebagainya. Nah ini harusnya mulai diantisipasi, disesuaikan seperti itu, sehingga revisi yang memang idealnya kita segerakan gitu ya, sehingga di 2021 sudah dibungkus lah istilahnya, tapi ketika diaplikasikan juga tidak menimbulkan permasalahan. Pertama, saya mencatat seperti ini, bahwa desain pemilu dan revisi pemilu 2020 ya yang dilakukan saat ini harus syarat dengan visi pembenahan kualitas pemilu untuk jangka panjang, dengan memikirkan dampak-dampaknya baik positif maupun negatif. Jadi yang kekurangan kita itu selalu memaksakan. Ini sepengetahuan saya ketika ikut mengawal panja revisi Undang-Undang Pilkada, gitu ya. Kita memaksakan pasal ayat diaplikasikan juga, meskipun kita tahu dampaknya tidak bagus. Itu yang sebagai intelektual kita mengingatkan, jangan diaplikasikan. Soalnya ini akan mengancam kepentingan nasional kita, gitu kan? Apalagi nanti sovereignty kita, negara kesatuan kita dan sebagainya. Tapi karena syahwat kepentingan gitu ya, politik tadi itu, dan kita tahu yang memutuskan atau menentukan bahkan merumuskan akhir ya dari undang-undang itu kan bukan kita. Kalaupun kita diikutkan itu kan hanya memberikan semacam kontribusi pemikiran dan sebagainya. Tapi keputusan tetap ada di DPR dan eksekutif dan pemerintah. Baik pemerintah maupun DPR sama-sama adalah orang politik kan gitu. Ini partai politik kan gitu. Pasti berpikir untuk kepentingan. Nah, ini yang catatan pertama. Catatan kedua saya menuliskan bahwa sejauh ini revisi undang-undang pemilu itu dilakukan cenderung parsial tanpa memperhitungkan tepat tidaknya gitu ya, akurat tidaknya ketika undang-undang itu diaplikasikan. Jadi menurut saya mestinya revisi ini harus revisi yang brilliant lah, menggunakan satu tidak hanya naskah akademik, tapi bagaimana memprediksi kan gitu ya. Lalu melakukan konsultasi publik dan berkomitmen untuk katakan memunculkan pasal ayat yang betul-betul bisa menjadi reference gitu ya, pembenahan pemilu dan nanti bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. Esensi pemilu itu adalah menghadirkan kompetisi atau kontestasi yang sehat dan beradab dengan mempromosikan integritas dan kualifikasi atau kualitas pasangan calon. Bukan sebaliknya malah mengesankan menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi gitu ya. Karena calonnya tunggal. Dan itu yang mengapa Mas Denny Indrayana melakukan judicial review hanya karena jangan sampai tunggal calonnya. Jadi kecenderungan untuk lalu aklamasi itu
sudah mulai tunggal itu sudah kencang. Nah sekarang kekhawatiran kita semakin besar. Kenapa? Partai-partai besar, partai politik itu dalam munasnya, dalam kongresnya gitu, bahkan memunculkan calon tunggal. Coba sekarang kita menyaksikan PAN calonnya 1, Demokrat juga 1, gitu kan? Nanti partai lain juga seperti itu. Yang lalu juga Golkar 1, gitu kan? Dengan model tunggal-tunggal seperti itu, berarti bisa dibawa keluar. Jadi hukumnya itu, argumentasinya itu seperti ini sebetulnya. Partai politik itu adalah rumahnya demokrasi. Kalau di internal partai politik tidak bisa menjadi showroom dari rumah demokrasi, di mana suksesi di internal partai tidak dibuka, gitu, sehingga pola kaderisasi itu bisa terbaca dari refleksi, gitu ya. Banyaknya kader-kader yang bisa dikontestasikan, tidak hanya untuk suksesi internal, tapi juga untuk pilek, pilkada dan sebagainya. Nah, itulah partai yang benar, kan gitu. Sehingga dia menjadi partai jangkar dan sebagainya. Tapi kalau partai sendiri sudah di internalnya tidak mau melakukan exercise, gitu ya, suksesi yang bisa katakan memberikan pembelajaran, kedewasaan kepada kader-kadernya. Jadi bahwa hanya calon-calon yang oke yang bisa dimunculkan menjadi katakan ketua umum dan sebagainya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada vote buying di internalnya, tidak ada istilah gizi gitu ya, dan sebagainya. Nah itu baru akan oke ketika pemilu maupun pilkada itu dilakukan. Karena sudah terbiasa melakukan kompetisi kontestasi di internal secara sehat, gitu kan. Begitu keluar antar partai, gitu ya, antar kader itu sudah elok. Tapi kita tidak. Bahwa catatan kita merah untuk pemilu 2019. Karena apa? Karena baru di tahapan kampanye saja sudah ada keluhan yang luar biasa dan bahkan semacam peringatan-peringatan karena narasi, diksi dan sebagainya gitu ya, yang dianggap sangat negatif dan bahkan gitu ya melakukan kampanye hitam. Padahal baru selang mungkin jam atau mungkin tidak sampai 1 hari gitu kan, ada pernyataan bersama di Monas gitu ya bahwa pemilu ini pemilu damai, pemilu yang menggembirakan gitu kan dan sebagainya, itu langsung disulap saling berhadapan dan saling mencemooh kan gitu. Nah, ini artinya memang kita tidak biasa membiasakan untuk berkompetisi, berkontestasi. Itu yang akan terus mendera mengapa kita tidak bisa move on dalam melakukan pemilu yang berkualitas. Mau diulang apapun dengan model pendekatan desain pemilu yang apapun, mekanisme apapun, kalau seperti itu, gitu ya, dalam arti partai politiknya juga tidak bebenah, menurut saya kita akan stagnasi seperti ini, gitu. Karena itu motivasi revisi pemilu kali ini harus bernuansa untuk mendorong munculnya calon lebih dari 2 pasangan calon. Jadi calon itu harus lebih dari 2 pasangan sebagai ikhtiar transisi, gitu ya, dan pembelajaran demokrasi baik untuk elit maupun masyarakat. Jadi pembelajaran itu jangan diartikan hanya untuk masyarakat, elit pun harus belajar. Bayangkan pemilu usai tapi kontestasi kompetisi tidak henti, kan gitu. Jadi yang puyeng, yang bingung, ya itu juga masyarakat akhirnya rakyat. Indonesia punya pengalaman pemilu tahun 2024, ini yang kita catat ya, yang diikuti oleh 5 pasangan calon. Jadi banyak sekali waktu itu, 5 pasangan calon dan 2 putaran. Kita catat pemilu waktu itu meskipun masih menunjukkan ada kekurangan-kekurangan ya, dan munculnya tentu kecewa bagi yang kalah gitu. Pasca pemilu kita melihat tidak sampai menimbulkan konflik ya, atau bahkan kerusuhan politik atau terkoyaknya harmoni dalam masyarakat. Tidak ada. Lara-lara politik yang sampai bagaimana itu tidak ada, gitu ya. Di mana masyarakat komunitas berhadapan saling distrust dan sebagainya, gitu. Apalagi yang mati banyak sekali, gitu, tidak ada kan gitu. Karena itu perlu ada pertimbangan yang matang dan perhitungan yang terukur dan pasti
tentang penggunaan kalau memang kita tetap gunakan PT. Saya sejak di 2000 berapa ya, 19 ya kalau nggak salah, yang diserentakkan itu, ketika serentak menurut saya tidak perlu PT karena PT sudah diterapkan pada parliamentary threshold pada parlemen. Jadi sudah cukup terseleksi sebetulnya. Tapi bukan berarti tanpa catatan, karena kalau sudah dibuka zero ambang batas, pastinya siapapun ingin calonkan, tidak seperti itu juga kan gitu. Jadi ada catatan-catatan penting yang harus ditambahkan ketika menjadi 0%. Ini catatan untuk pemilu revisi undang-undang pemilu yang kali ini menurut saya harusnya menjamin keberlanjutan pemilu dan prospeknya bagi demokrasi yang terkonsolidasi. Oleh karena itu kalau kita masih mau bereksersis, coba eksersis saja. Kalau masih ditetapkan seperti pemilu kemarin tahun 2019 yang Mas Denny sudah katakan tadi sekitar 20% atau 25% gitu ya suara, berarti akan ada 2 atau 3. Yang lalu juga kita hitung-hitung akan 3. Ternyata dikunci, tidak bisa, gitu kan? Dikunci karena apa? Koalisinya itu borongan, berbondong-bondong, ya udah habis, gitu kan? Ini yang susahnya. Sementara di para ketua-ketua umum partai itu juga tidak mudah, gitu ya, melakukan koalisi. Kita juga bisa memahami lah, gitu ya, tidak menutup mata terhadap kepelikan kesulitan dari partai-partai dalam melakukan atau dalam membangun koalisi itu. Nah, cuman memang kita harus bersiap diri kalau dipaksakan 2 pasangan calon lagi head to head, meskipun Pak Jokowi tidak muncul lagi, itu menurut saya akan kemungkinannya itu terjadi lagi adalah mengeras karena lalu ada blok gitu ya, ngeblok yang luar biasa gitu. Terjadi semacam polarisasi yang cukup menonjol. Itu kalau 2 pasangan calon. Memang sekali, tapi 1 putaran, tapi lara-lara politiknya gitu ya, social cost kita gitu sangat tinggi. Jadi harga sosial kita itu yang harus kita bayarkan sangat tinggi. Bila PT 0% ya, tak tertutup kemungkinan memang 9 partai politik yang ada di DPR itu akan mencalonkan diri. Nah ini yang perlu mulai diantisipasi, disimulasi lah gitu ya. Ada simulasi ketika 0% apa yang harus kita tambahkan sebagai satu peraturan. Tolong ini mumpung ada Mas Refli sama Mas Denny Indrayana, kira-kira apa yang bisa ditambahkan supaya lalu tidak semacam membuka keran gitu, langsung semuanya bisa mencalonkan, bisa puluhan orang jadi calon presiden. Tidak begitu juga gitu lah. Ini yang juga perlu ditutup kemungkinan yang membludak seperti itu. Tapi kalau PT parlemen threshold-nya itu setengah dari jumlah yang diterapkan di 2019, nah ini yang bisa mendorong sekitar 4-5 pasangan calon. Ini perlu juga disimulasi. Jadi yang kita simulasikan itu adalah nanti dengan menghitung gitu ya, memprediksi kalkulasi-kalkulasi politiknya dan social cost-nya kan gitu. Dan dampak-dampak positif negatifnya. Jadi itu dibagankan lah gitu, disandingkan, dibagankan supaya masyarakat juga ikut gitu ya, mempertimbangkan pilihan opsi-opsi tadi itu. Jadi kalau opsinya itu ditetapkan masih 20-25% seperti itu, akan seperti apa kan gitu. Kalau 0% seperti apa, kalau di bawah sekitar 10-15% akan seperti apa. Nah ini lebih bagus karena dengan demikian kita sudah tahu dampak akibat kalau itu diterapkan. Jadi sebelum memutuskan, kita seharusnya put pressure para perumus itu dan pengambil kebijakan penentu undang-undang pemilu untuk mempertimbangkan juga kekhasan dan karakter Indonesia dengan masyarakatnya yang komunal dan permisif. Jadi masyarakat kita itu meskipun kita mengadop gitu ya, desain pemilu Amerika katakan, tapi masyarakatnya ini bukan masyarakat Amerika,
masyarakatnya ini masyarakat Indonesia yang punya karakter, kekhasan, nilai-nilai budayanya sendiri. Nah, itu juga dipertimbangkan dalam memformulasikan satu undang-undang pemilu, karena usernya itu masyarakat. Yang akan memilih masyarakat. Yang notabene, gitu kan, pendidikan rentang waktunya masih di SMP 8 tahun. Lah, makanya saya berulang kali mengatakan, berbicara demokrasi di Indonesia berarti berbicara tentang proses pembelajaran, gitu ya, proses pencerahan, gitu. Jadi kita punya empati lah kepada sesama penduduk Indonesia yang masih belum mengenyam pendidikan tinggi. Karena lalu ada argumentasi ya, baik menurut Huntington maupun Martin Lipset, bahwa sebetulnya yang bisa menopang prakondisi, yang bisa menopang demokrasi yang berkualitas nantinya itu adalah sebetulnya pendidikan dan ekonomi. Jadi kondisi ekonomi dan pendidikan yang memadai, karena demokrasi itu memerlukan nalar-nalar penggunaan ini ya, rasional gitu ya, logika-logikanya, memilih dengan kritis dan sebagainya, itu mau tidak mau memang berkaitan dengan masyarakat yang berpendidikan. Demikian juga ekonominya, supaya tidak menjadi sasaran food buying tadi itu. Pengalaman empirik pemilu ya 2014 dan 2019 dan dampak-dampak ikutannya perlu dicarikan solusi yang tepat dan akurat agar kita tak senantiasa mengulang ya kesalahan yang sama hanya karena mementingkan tujuan jangka pendek tapi merugikan negara dan masyarakat. Jangan sampai kita tertumbuk pada tiang yang sama berkali-kali karena sosial cost-nya itu sangat mahal. Jadi menurut saya ini yang harus digarisbawahi. Karena bagaimanapun juga kita sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa ya. Bukan luar biasa bagusnya gitu, kurang bagus gitu. Oleh karena itu jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi berarti kita itu sama sekali tidak punya wisdom dalam hidup ini. Karena itu Pilpres harus seiring dengan penguatan sistem presidensial. Jadi dalam arti memang perlu dibatasi jumlah partai yang berkoalisi dalam mengusung dan mendukung pasangan calon. Jadi jangan seperti di pilkada, mereka borong cuman akhirnya muncul satu pasangan calon. Supaya lebih puas lagi dimunculkan dalam undang-undang pilkada, yaitu dibolehkannya itu kotak kosong gitu ya. Kotak kosong melawan pasangan calon manusia bernyawa kan gitu. Dan tragisnya terjadi di Makassar ya, pilkada yang lalu itu ternyata menang kotak kosong tadi yang tidak bernyawa itu. Ini pusing lagi kan gitu. Jadi janganlah membuat undang-undang yang dipaksakan seperti itu. Partai politik punya tanggung jawab, partai politik punya kewajiban gitu ya, dan punya hak dia, luar biasa haknya, dipayungi oleh konstitusi dengan sangat besar. Partai politik maupun gabungan partai politik bisa mengusung presiden, calon presiden gitu kan, calon presiden dan calon wakil presiden sampai ke pilkada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Jadi betapa besarnya otoritas diberikan kepada partai politik. Sebaliknya, siapapun dalam demokrasi ini ya, yang punya otoritas tinggi, dia juga punya tanggung jawab tinggi. Dan terakhir, hal tersebut ya menurut saya penting supaya tidak ada borongan partai yang diborong lalu berbondong-bondong mengusung hanya satu pasangan calon kan gitu ya. Ini penting karena bisa memberikan peluang pada partai. Jadi kita harapkan kalau sudah katakan kalau berapa ambang batasnya, ya sudah kalau melampaui sedikit sudah cukup. Jadi partai lain berkoalisi juga kan gitu, supaya ada keelokan dalam berkompetisi. Dan ambang batas Pilpres harus rasional dan proporsional. Saya setuju Mas Denny tadi itu. Dan dapat mengurangi kuasa uang ya. Jadi ambang batas Pilpresnya harus rasional dan proporsional dan dapat mengurangi kuasa uang dan menjamin terpilihnya presiden pilihan rakyat. Jadi bukan klaim saja pilihan rakyat itu, tapi pilihan yang sebenarnya dipilih rakyat. Mungkin itu Mas Niko, Mas Niko ya. Ya,
Mas Niko. Iya, iya. Tidak banyak karena bagaimanapun juga kita fokus hanya ke ambang batas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa catatan penting dari Bu Siti Zuhro, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau adalah ilmuwan politik yang pada kesempatan sore ini pokok-pokok pikirannya banyak kemiripan dengan ahli hukum tata negara. Bahwa pemilu 2019 yang lalu yang dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya tentang pelaksanaan pemilihan presiden, menjadi persoalan besar karena secara umum dapat disebut tidak rasional karena menggunakan hasil pemilu, dalam hal ini parliamentary threshold, perolehan suara atau kursi pada pemilu parlemen pada tahun 2014 untuk digunakan pada pemilu presiden untuk di tahun 2019 yang lalu. Dibutuhkan revisi atas undang-undang pemilu secara substantif yang tidak bersifat parsial. Jadi justifikasi parliamentary threshold untuk pilpres itu dihapuskan, dibuat undang-undang pemilu yang rasional, sehingga kualitas pemilu dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, sekaligus itu semua dapat dijadikan exercise bagi kita semua, khususnya elit politik yang juga harus belajar dalam berkompetisi dan kontestasi. Catatan lainnya adalah soal social cause dan nilai budaya Indonesia yang tidak boleh dilupakan dalam penyusunan jika ada revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Yang saya highlight dalam pendekatan ilmu politik adalah koalisi borongan. Koalisi borongan yang pada pemilu presiden yang lalu hanya melahirkan 2 orang calon presiden. Yang dalam praktek pada pemilihan kepala daerah bisa melahirkan calon tunggal melawan kota kosong. Ini semua tentu tidak masuk akal sehat kita terkait dengan kualitas pemilu dan exercise demokrasi. Demikian. Selanjutnya untuk Bung Refli Harun bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pandangannya terkait dengan tema diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Bung Refli. Ya, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Mbak Wiwi, Prof. Denny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Itu Mbak Wiwi senyum itu foto doang ya, kayaknya bukan manusianya lagi. oh manusianya ada. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Denny dan Prof. Wiwi ya. Saya biasa panggilnya Mbak Wiwi ya. Saya akan memulai dengan cara lain saja ya, biar agak berbeda ya. Mengenai klaim bahwa PT itu diperlukan, presidential threshold itu diperlukan ya. Salah satu klaimnya adalah kalau nanti dihilangkan presidential threshold itu jumlah calon presidennya itu nanti banyak banget. Nah, kira-kira begitu ya. Respon saya pertama adalah emang kalau banyak kenapa? Misalnya gitu ya tadi. Karena kita tahu bahwa konstitusi kita kan sudah mengunci itu hanya 2 putaran saja, 2 round system. Jadi kalau pada putaran pertama tidak ada yang memperoleh 50% plus 1 plus persebaran di daerah, provinsi ya, maka kemudian diadakan putaran kedua yang disebut dengan run off election. Banyak orang awam yang nggak paham nanti pemilihan presiden itu akan lama sekali berputar-putar, nggak ada berputar-putar, tetap 2 putaran ya. Jadi run off election di antara 2 besar, berapapun jumlahnya kalau tidak mencapai 50% plus 1, maka kemudian run off election siapa yang menang, no matter berapa jumlahnya, yang penting terbanyak di antara 1 calon lainnya, maka dia terpilih sebagai
presiden dan wakil presiden. Itu satu hal. Tetapi tidak mungkin banyak juga. Kenapa begitu? Karena kalau kita kembali misalnya pada persyaratan pasal 6A ayat 2 itu, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum, maka untuk menjadi peserta pemilihan umum itu susahnya minta ampun. Sekarang misalnya itu harus diverifikasi setelah memperoleh badan hukum dari Kumham, harus diverifikasi memiliki semua kantor cabang di seluruh provinsi di Indonesia, 34 berarti. Kemudian di 75% kabupaten kota, di 50% kecamatan. Frankly speaking, 50% di kecamatan itu nggak pernah diverifikasi sebenarnya secara faktual. Karena kalau diverifikasi secara faktual tidak ada tenaganya, KPU kabupaten kota dan KPU pusat terutama. Karena itu sebenarnya verifikasinya cuma verifikasi administratif saja. Lalu kemudian juga kepengurusan perempuan. Karena itulah tidak heran kemudian pemilu terakhir kemarin hanya 16 partai politik yang lolos. Itu pun kalau governance pemilunya betul-betul ketat, belum tentu juga 16 partai politik. Tapi 16, oke lah 16. Tetapi ke depan kita bisa membuat sebuah rekayasa pemilu yang menurut saya jauh lebih bagus, jauh lebih baik untuk kemudian hanya menampilkan partai-partai yang berkualitas untuk menjadi peserta pemilu nasional. Nah, saya mengusulkan misalnya, sayangnya sudah post factum sekarang ini, jadi harus ada 2 kategori partai politik yang bisa mengikuti pemilu nasional. Pertama adalah mereka yang lolos parliamentary threshold. Jadi otomatis ikut pemilu berikutnya. Tapi kalau sekarang dibuat di dalam undang-undang pemilu yang baru ini, maka pasti akan dibatalkan lagi karena post factum sudah ketahuan yang lolos itu 9 partai politik. Harusnya ketentuan itu tidak boleh post factum. Jadi berlaku equal treatment untuk semua peserta pemilu. Ya oke lah, barangkali pemilu 2029. Jadi nanti peserta pemilu 2024 yang lolos parliamentary threshold otomatis akan menjadi peserta pemilu 2029. Sisanya dari mana? Sisanya adalah dari partai politik yang bisa menempatkan wakilnya minimal di misalnya 50% plus 1 kabupaten kota atau provinsi seluruh Indonesia. Karena itu konsepnya pemilu lokal dan nasional harus terpisah. Jadi pemilu nasionalnya memilih presiden, DPR dan DPD saja, dan itu wajib menurut MK, sementara pemilu lokalnya memilih gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, tambahan partai politik yang bisa ikut pemilu nasional 2029 misalnya adalah mereka yang mampu menempatkan wakil di 50% plus 1 kabupaten kota, provinsi seluruh Indonesia di luar yang lolos parliamentary threshold tersebut. Jadi dengan demikian, partai politik itu akan terseleksi dengan sendirinya menjadi partai nasional dan partai lokal. Jadi kita tidak perlu lagi membuat verifikasi partai politik yang memakan uang banyak dan cenderung abal-abal juga ya. Sebagai contoh misalnya persyaratan 50% perwakilan di kecamatan tapi tidak pernah dilakukan. Itu satu klaim. Secara faktual bisa dibuktikan tahun 2004 ketika presidensial threshold itu menggunakan pasal peralihan, perlu diketahui bahwa tahun 2024 itu pertama kali Pilpres ada juga presidensial threshold-nya, yaitu 15% kursi dan 20% suara. Tetapi karena adalah Pilpres pertama kali, maka digunakan yang namanya pasal peralihan, yaitu 3% kursi dan 5% suara. Jadi kalau 3% kursi, ya harusnya bisa 30 calon, kira-kira begitu. Tapi kita tahu pada tahun 2004, peserta pemilihan presiden dan wakil presiden itu kalau tidak salah cuma 24 partai saja. Jadi kalau 24 partai tersebut, ya bisa, ingat waktu itu pemilihannya kan terpisah kan? Di antara 24 partai politik tersebut, yang lolos ke Senayan, saya kira waktu itu lupa, saya kurang lebih 16 partai politik saja. Nah,
Dari 16 partai politik tersebut, saya tidak tahu apakah, lupa saya datanya, apakah mencapai 3% semua. Saya kira enggak semua 3%. Karena itu maksimal mungkin cuma 12-13 calon saja yang bisa maju sendiri-sendiri. Yang lainnya harus berkoalisi. Tapi secara faktual hanya 5 pasangan calon saja dari kemungkinan belasan pasangan calon yang akhirnya terdaftar sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan SBY JK, pasangan Megawati berpasangan dengan Yusuf Hashim, kemudian pasangan Amin Rais berpasangan dengan Susiswono Yudhohusodo, Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, dan terakhir Hamzahas dengan Agung Gumelar. Ya. Jadi 5 pasangan saja, dan kita tahu bahwa walaupun 2 putaran, relatif pasca pilpres tidak terbelah masyarakat seperti sekarang ini ya, dengan cebong, kampret, ya kan, kadrun, cebong, kampret, kadrun, apalagi ya, macam-macam ya, anti NKRI, anti Pancasila, khilafah dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih sehat politiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya melihat putusan MK mengatakan bahwa yang namanya presidensial threshold itu diperlukan untuk penguatan sistem pemerintahan presidensil. Nah ini saya nggak habis pikir, tidak mengerti ya. MK menjadi analis politik jadinya seperti Mbak Wiwi ya. Padahal dia harus memutuskan berdasarkan hukum dan konstitusi. Dan kita tahu bahwa pasalnya jelas 6A ayat 2 itu ya. Yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Jadi constitutional standing-nya adalah as long as Anda menjadi peserta pemilu dan menjadi peserta pemilu itu beratnya minta ampun seperti yang saya jelaskan tadi, maka Anda punya standing untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu standing-nya. Dan kalau kita bicara tentang constitutional standing atau constitutional right ini, secara teoritis tidak boleh dihilangkan dalam peraturan di bawah konstitusi undang-undang. Jadi itu yang ingin saya jelaskan sebenarnya ketika saya bersedia mau menjadi ahli atas permohonan yang disampaikan oleh Prof. Denny dan teman-teman. Tapi rupanya tidak pernah diperiksa lagi terakhir. Karena MK rupanya sudah tidak mau berdebat lagi ya. Jadi tidak heran kadang-kadang Rocky bilang MK menunggu sinyal istana untuk memutuskan sesuatu ya. Nah, ketika MK mengatakan penguatan sistem pemerintahan presidensil, okelah, MK mengatakan bahwa 2 hal yang bisa menjadi prasyarat penguatan sistem presidensil adalah 1 penyederhanaan partai politik, dan yang kedua adalah dukungan signifikan calon presiden terpilih. Yang kedua-duanya bisa dibantah. Kenapa begitu? Kalau kita bicara penyederhanaan partai politik, nothing to do dengan presidensial threshold. Apa hubungannya presidensial threshold dengan penyederhanaan partai politik? Karena penyederhanaan partai politik itu paling berpengaruh adalah masalah parliamentary threshold. Kemarin 16 partai politik ya, yang saya bicara penyederhanaan partai politik di parlemen ya. Yang terjadi adalah dari 16 itu kemudian 9 bisa lolos ke parlemen. Nah, orang mengatakan karena parliamentary threshold-nya masih rendah, yaitu cuma 4,5%. Saya setuju dengan angka maksimal 5%, karena kalau terlalu besar nanti banyak suara yang hilang juga. Artinya, kalau kita mau melakukan rekayasa penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen nasional, maka angka parliamentary threshold-nya yang mungkin bisa dinaikkan sampai 5% atau 5,5%. Dan itu signifikan memotong jumlah partai politik. Apalagi kemudian partai politik yang baru misalnya tidak ujuk-ujuk boleh ikut pemilu nasional misalnya. Harus ikut pemilu lokal dulu. Nah ini juga disinsentif bagi petualang-petualang baru untuk membentuk partai politik, tiba-tiba jadi bubble gum dan tiba-tiba ikut pemilu. Jadi dia harus betul-betul menjadi partai yang dari bawah. Ini yang saya kira yang erat kaitannya dengan penyederhanaan partai politik. Yang kedua, mengenai dukungan signifikan presiden dan wakil presiden di parlemen, menurut saya juga tidak beralasan. Karena kenapa? Karena yang namanya koalisi bisa dibentuk sebelum
pemilihan sebelum terpilihnya presiden, tapi bisa juga dan sangat signifikan dibentuk setelah pemilihan presiden. Kita ingat misalnya bahkan ketika menjelang putaran kedua, kalau presidennya harus putaran kedua. Sebagai contoh misalnya, Pilpres tahun 2004 dan 2009, ketika terjadi putaran kedua, kita tahu mereka yang kalah kemudian mendukung mereka yang tersisa di putaran kedua. Dan itu saya kira wajar-wajar saja. Bahkan untuk Presiden Jokowi pada tahun 2014 kemarin, sesungguhnya dia didukung oleh jumlah partai yang lebih sedikit dibandingkan Pak Prabowo. Karena pada waktu itu dia hanya didukung oleh 4 partai, Prabowo didukung oleh 5 partai, dan 1 partai tidak jelas dukungannya tapi lebih cenderung Prabowo, yaitu Demokrat. Tapi ketika, dan tidak heran pada waktu 2014, semua pimpinan MPR dan DPR dikuasai oleh koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Gerindra dan Prabowo. Tetapi hanya bertahan 1 tahun saja. Tahun 2016 koalisi itu pecah dan semua ikut gerbong pemerintahan. Karena seperti biasanya partai-partai politik kan maunya ikut yang menang. Kalau ikut yang kalah ya agak aneh sesungguhnya. Maka satu demi satu rontok KMP, PAN ikut Jokowi, kemudian lalu kemudian P3 ikut Jokowi, bahkan partai yang besar seperti Golkar ikut juga akhirnya Jokowi. Karena itu terjadilah koalisi yang sangat besar di pemerintahan yang kemudian berlanjut dengan pemilihan presiden 2019 dan terpilihnya Jokowi lagi, di mana topangan partainya jauh lebih besar lagi karena ternyata Partai Gerindra pun ikut dalam koalisi pasca terpilihnya Jokowi. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwa presidensial threshold itu untuk menyederhanakan partai politik dan kemudian memastikan dukungan yang signifikan, dukungan yang lebih besar agar efektivitas sistem presidensial bisa berjalan. Malah sebaliknya, presidensial threshold, kalau kita mengutip pernyataan yang pernah dikutip oleh Bambang Susatyo kalau saya tidak salah, itu justru berbahaya bagi politik Indonesia. Kenapa begitu? Karena untuk menguasai politik Indonesia katanya mudah. Tinggal dekati saja ketua umum partai politik, dan kalau satu partai politik nilainya 1 triliun, maka 9 triliun terlalu mudah dan murah untuk menguasai semua negeri yang luar biasa kayanya ini. Karena dengan ongkos 9 triliun itu bisa menentukan presiden, wakil presiden, bisa menentukan menteri-menteri, Kapolri, Jaksa Agung, dan lain sebagainya, termasuk menguasai semua resources yang ada di Republik ini. Tidak perlu juga 9 triliun, mungkin cukup 6 triliun saja, yaitu mengacu kepada partai-partai politik yang saat ini ada di istana, 6 partai politik, dan kemudian ada 3 partai politik di luar istana yang kalau dijumlahkan jumlah suaranya hanya 22% kursi. Artinya hanya bisa 1 pasangan calon. Maka kemudian kalau oligarki istana kemudian tetap kompak sampai 2024 dan dipertahankan presidensial threshold 20% kursi dan 25% suara, maka ya terjadi akan 2 pasangan calon lagi. 6 partai politik mengusung 1 calon, itu koalisi istana, dan 3 partai politik yang tersisa tidak bisa mengajukan lebih dari 1 calon. Maka kita akan berhadapan lagi pola yang sama seperti 2019. Nah itulah sebabnya saya termasuk orang yang sangat mendukung kampanye untuk menghilangkan presidensial threshold. Saya heran dengan ketua-ketua umum partai yang tidak berpikir untuk politik Indonesia jangka panjang, hanya berpikir politik jangka pendek dan keuntungan singkat seperti ini. Karena itulah menurut saya kampanye untuk menghilangkan presidensial threshold itu harus dilakukan sejak sekarang. Dan unfortunately, rancangan undang-undang pemilu yang saya baca, pasal 178, itu masih mencantumkan presidensial threshold. Partai-partai yang pernah berdialog melalui webinar ini, misalnya seperti PAN dan PKS, menyatakan akan berusaha keras menurunkan angka presidensial threshold sebagaimana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yaitu 4,5%. Artinya mereka hanya memikirkan nasib mereka saja, tidak berpikir mengenai konsep, ya kan? Ya, tidak berpikir mengenai konsep.
Maksudnya adalah semua partai politik yang 9 itu bisa mencalonkan diri. Padahal by konsep tidak begitu, bukan permasalahan tinggi dan rendahnya, tetapi presidensial threshold itu sendiri dari sisi konsep lemah, bertentangan dengan konstitusi. Kalaupun MK ya mengatakan misalnya konstitusional dan itu open legal policy, maka saya mengatakan pernyataan itu bisa dibantah menurut saya ya. Karena seperti yang disampaikan Prof. Denny tadi, saya juga menyimak, open legal policy itu paling tidak dua hal harus dipenuhi. Pertama, ketentuan di dalam konstitusinya itu tidak jelas, tidak tegas, tidak expressis verbis. Tapi kalau sudah ketentuannya sudah jelas, ya tidak bisa lagi dikatakan open legal policy. Itu kan sudah jelas bahwa yang bisa mengajukan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Sebelum pemilihan umum. Tidak ada lagi yang bisa kita tafsirkan dari kalimat itu. Yang kedua, memang konstitusi itu sendiri yang memerintahkan untuk mengatur lebih lanjutnya ya syarat-syaratnya ke dalam peraturan di bawah konstitusi, dan ini kan tidak terpenuhi sebagai sebuah open legal policy. Karena itu saya setuju pendapat yang mengatakan itu adalah closed legal policy. Ketika Presiden Jokowi terpilih, saya segera men-tweet dua hal. Pertama, segera hapuskan presidensial threshold. Yang kedua, segera dibentuk tim pakar yang less politik untuk membangun lagi struktur ketatanegaraan kita lebih kokoh lagi. Kita mengevaluasi Undang-Undang Dasar 45, mengevaluasi lagi Undang-Undang Pemilu termasuk Undang-Undang Politik termasuk Undang-Undang Pemilu. Ternyata, alhamdulillah tidak didengarkan usul seperti itu ya. Karena kita tahu akhirnya pemerintah tidak terlalu tertarik untuk membangun fundamental ketatanegaraan kita yang lebih solid lagi ketimbang menyelesaikan masalah-masalah jangka pendek. Dan kita kemudian diserang COVID-19 ya, pembangunan infrastruktur yang terancam tidak bisa berlanjut karena hutang makin menumpuk dan untuk mendapatkan hutang kembali relatif tidak mudah dan lain sebagainya Ke depan, saya kira jalan kita tetap dua, tetap mendesak partai-partai untuk menghapuskan ketentuan presidensial threshold semaksimal mungkin, dan yang kedua ya tetap mengajukan lagi judicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena nanti kan akan ada undang-undang baru. Jadi paling tidak objeknya itu baru. Walaupun kemudian MK mengatakan harus ada alasan konstitusional baru atau argumentasi yang baru, tapi paling tidak objeknya baru. Dan tidak ada halangan juga bagi MK untuk berubah sikap atau berubah pendirian. Jadi sebenarnya tergantung MK saja. Kalau dia mau berubah sikap dan berubah pendirian karena melihat kondisi situasi yang ada, itu sah-sah saja. Karena dalam sebuah putusan misalnya tentang judicial review sumber daya air, MK mengatakan, kalau kondisinya tidak sebagaimana yang dibayangkan MK, maka balik lagi ke MK dan kami akan batalkan undang-undang sumber daya air. Maka kita akan bisa mengatakan presidensial threshold ini dalam praktiknya tidak seperti yang dibayangkan MK yang mulia itu, yaitu mengenai penyederhanaan sistem partai politik dan kemudian topangan yang kuat bagi pemerintahan, atau dalam kata lain memperkuat sistem presidensil. Ternyata secara faktual presidensial threshold hanya digunakan oleh free riders ya, oleh cukong-cukong politik untuk menguasai partai politik. Saya katakan ada kartel yang bekerja untuk memastikan hanya dua pasangan calon saja yang bertanding di Pilpres baik 2014, 2019 maupun 2024. Saya kira itu saja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Refli, tetap di tempat Bapak Ibu sekalian. Yang bisa saya catat dari pemaparan yang disampaikan oleh Harun, yang pertama, pasangan capres calon wakil presiden seharusnya tidak menjadi masalah. Setidaknya kita punya pengalaman pada tahun 2004 yang lalu, lebih kurang daripada itu berapapun atau sejumlah partai politik
yang ada di parlemen itu menjadi tidak masalah. Kemudian tidak ada korelasi. Mohon maaf, baru saja gangguan teknis. Saya ulangi apa yang disampaikan tadi oleh Bung Refli Harun, yang pada intinya beliau, berapapun jumlah pasangan calon presiden dan presiden dalam sebuah pemilihan presiden, seharusnya tidak menjadi masalah. Pada pemilihan presiden tahun 2004 yang lalu, kita memiliki 5 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Dan itu tidak jadi masalah. Tidak sampai terbelah juga masyarakat kita. Jadi lebih atau kurang dari 5 pasang calon presiden dan calon wakil presiden menjadi tidak bermasalah. Karena konstitusi kita tidak membatasi hal tersebut. Berikutnya, tidak ada korelasi antara penyederhanaan partai politik dengan pemilihan presiden. Oleh karena itu dua hal yang berbeda, menjadi tidak rasional menggunakan alasan penyederhanaan partai politik dengan pemilihan presiden. Ketentuan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 6A, seharusnya sudah cukup jelas. Jadi bukan open legal policy, melainkan closed legal policy. Walaupun MK dalam memutus perkara yang dimohonkan oleh para pihak tentang presidensial threshold menyebutkan bahwa sana ada bersifat open legal policy. Yang terakhir yang saya catat dari Bung Refli Harun adalah dugaan beliau adanya kartel atau cukong dalam pemilihan presiden yang lalu sehingga memaksakan atau mengkondisikan hanya ada 2 pasang calon presiden. Berikutnya ada beberapa pertanyaan dari audiens kita. Yang pertama dari Faza Rangkuti, ini untuk semua narasumber, Prof. Denny Indrayana, Ibu Siti Zuhro maupun Bung Refli Harun. Pertanyaannya, jika pemilu 2019 yang lalu menyalahi kaidah pemilu, seperti yang dijelaskan tadi dalam slide-nya Prof. Denny, bagaimana tanggapannya terhadap hasil pemilu 2019? Mungkin yang dimaksudkan adalah khususnya tanggapan terhadap hasil pemilihan presiden pada tahun 2019. Berikutnya pertanyaan dari Muhammad Anis Zafran Al-Anwari dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk Prof. Denny dan Bung Refli. Ketika MK menyatakan presidensial threshold adalah open legal policy, namun MK memberikan skema 6 opsi terkait dengan pemilu serentak. Sehingga pemaknaan terhadap open legal policy terkait dengan presidensial threshold ini dimaknai sebebas-bebasnya bagi pembentuk undang-undang tanpa arahan yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dengan hal ini? Berikutnya pertanyaan dari Bene Dalupe pada Profesor Denny dan kepada Bung Refli Harun. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apakah masih ada optimisme bahwa gugatan ambang batas presidensial threshold dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah MK masih memiliki kejernihan moral dan akal sehat bahwa konsekuensi presidensial threshold ini mendegradasi demokrasi dan membelah rakyat? Bagi yang minoritas etnis dan agama tak pernah bisa menjadi presiden atau wakil presiden, bahkan bermimpi saja tidak bisa. Presidensial threshold membunuh itu semua. Pertanyaan yang kedua, dia bilang bagi orang yang awam hukum, apakah pemilihan presiden cukup 1 periode saja, jabatan presiden itu hanya cukup untuk 1 periode saja, misalkan 7 tahun, bagaimana tanggapannya? Demikian untuk sementara dari 3 orang penanya yang sementara bisa kita rangkum untuk sesi kali ini. Saya persilakan mulai dari Prof. Denny, kemudian Bu Siti Zuhro dan Bung Refli. Silakan Prof. Denny untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan tersebut. Saya persilakan waktunya. Baik.
Terima kasih Pak Niko. Yang pertama dari Pak Ray Rengkuti. Karena tadi ada Faza Rangkuti, Prof. Iya, Faza Rangkuti, Prof. Mohon maaf. ajar, bukan Ray Rengkuti ya. Bukan Roy kawan kita. Iya, iya, sama Rangkutinya. Mohon maaf, Prof. Maaf, maaf, maaf. Salah dengar saya. Saya pikir tadi ada Bung Ray Rengkuti di Iya, mana? Masih cari-cari. Oke, bicara dulu ya. Rangkuti, Prof. Iya. Karena ada norma-norma yang bertentangan dengan konstitusi menurut analisis kita tadi, apakah pemilu 2019 menjadi tidak sah? Kita tadi kan analisis. Jadi kita menganggap bahwa presidensial threshold bertentangan dengan konstitusi. Tapi MK mengatakan tidak. MK mengatakan ini tidak bertentangan, sehingga pemilu yang berjalan dengan presidensial threshold itu menurut kacamata hukum tata negara tetap sah, tidak ada soal, kecuali sebaliknya MK mengatakan ini bertentangan dengan konstitusi, tapi kemudian tetap dipaksakan presidensial threshold, baru itu kita bisa mengatakan pemilunya tidak sah. Tapi karena MK mengatakan sah-sah saja, ada syarat ambang batas presiden, maka dari kacamata hukum tata negara, hukum konstitusi, maka pemilu 2019 kemarin tetap sah. Begitu juga argumentasi yang mengatakan pemilu kita, Pilpres, ada kecurangan dan lain-lain, dari kacamata hukum tata negara menjadi tidak lagi curang, karena MK sudah mengatakan sengketa hasil Pilpresnya begini-begini, begitu. Tentu saja ada yang akan menyoal, itu kan putusan MK-nya, formalnya demikian, substansinya bagaimana, itu analisis yang lebih ke arah sisi politik. Tapi kalau dari sisi hukum tata negara, begitu ada putusan MK, itulah yang menjadi acuan, itu yang menjadi pegangan tentang keabsahan, tentang proses pemilu. Saya sendiri menyoal tentang misalnya free and fair elections dalam pemilu 2019 Pilpres kemarin. Tapi tentu saja kemudian setelah MK memutuskan keputusan KPU itu yang dimenangkan, dan karenanya Presiden Jokowi dan pasangan Ma'ruf Amin menjadi pasangan yang terpilih sebagai yuris, ya kita harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi itu. Meskipun tadi saya katakan secara argumentatif kami mencoba untuk menyoal, men-challenge prinsip free and fair election, pemilu yang jujur dan adil yang ada dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar kita. Kurang lebih begitu. Tentang open legal policy, sebagaimana tadi saya katakan dan juga tadi dikonfirmasi oleh abang saya, Dr. Refli Harun, saya lebih mengatakan tentang syarat calon presiden ini close legal policy, sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, sudah clear bahkan syarat-syaratnya, sehingga kemudian kalau itu dikatakan open legal policy menjadi tidak tepat. Meski demikian ya Mahkamah Konstitusi punya argumentasi yang mengatakan itu, dan saya memang berpikiran kita harus kemudian lebih punya acuan ini. Mesti ada kejelasan mana yang harus dikatakan open legal policy, mana yang sudah close, mana yang sudah jelas Undang-Undang Dasar memberikan rambu-rambu syarat-syarat sebagai calon presiden, sehingga tidak kemudian bisa diutak-atik lagi tiba-tiba ada syarat tambahan yang tidak ada sebenarnya diberikan dalam Undang-Undang Dasar. Apakah pertanyaan ketiga, apakah optimis ke depan presidensial threshold kalau diajukan lagi dikabulkan? Ya tentu saja kita tetap harus memperjuangkan. Kalau ada kesempatan kita akan ajukan lagi. Yang namanya putusan MK itu berubah juga pernah. Pada masa periode sekarang mengatakan inkonstitusional, pada masa selanjutnya konstitusional, pada masa yang ini mengatakan konstitusional, yang selanjutnya inkonstitusional. Jadi tergantung komposisi majelis hakimnya, kemudian juga tergantung arus pemikiran yang ada di majelis. Apakah arusnya pemikiran yang judicial activism yang membuka ruang interpretasi yang lebih kontekstual, progresif, atau judicial restraint yang lebih menghormati kata-kata teks saja. Nah ini mempengaruhi juga terhadap putusan-putusan majelis.
Karena itu komposisi majelis menjadi penting. Tetapi kita sama-sama paham bahwa komposisi majelis itu dipengaruhi oleh juga konfigurasi politik dan kepentingan-kepentingan politik. Mahkamah Agung sekalipun yang mempunyai 3 porsi, ya kita tidak bisa menjamin bagaimana karena memang prosesnya yang paling tertutup. DPR 3 calon itu sangat kita paham pertimbangan politik sebagai konsekuensi dari kepanjangan tangan partai politik, dan presiden tentu juga sangat baik pertimbangan-pertimbangannya pada saat memilih Profesor Saldi Isra misalnya, meskipun sayangnya tidak memilih Dr. Refli Harun sebagai hakim konstitusi. Jadi meskipun Dr. Refli Harun ini dari nilainya yang paling tinggi dalam proses yang kemarin ada di DPR, tapi sayangnya ya tidak kemudian menjadi yang terpilih sebagai hakim konstitusi di periode di mana beliau ikut proses seleksi kemarin. Jadi ini semua memang tetap saja proses rekrutmen hakimnya juga menentukan bagaimana wajah MK. Kalau wajah MK-nya punya pemahaman sebagaimana yang kami jelaskan tadi, tentu kita akan optimis. Tapi kalau wajah MK-nya lebih cenderung bertahan seperti sekarang pemahamannya, ya itulah warna karakter hakim-hakim MK dan itulah warna karakter Mahkamah Konstitusi yang sekarang kita lihat. Yang selanjutnya, bagaimana kalau 1 term saja, 7 tahun? Ya memang ada yang seperti Filipina, hanya 1 periode, ada yang seperti kita, 2 periode, seperti Amerika, 2 kali 4, ada juga yang memungkinkan untuk pemilihan tapi tidak boleh langsung. Jadi berbagai macam konsep itu secara tata negara ada dimungkinkan. Mana yang lebih baik, mana yang lebih sesuai, tentu harus dikaji dengan sangat hati-hati ya. Kalau saya cenderung mengatakan itu pilihan-pilihan yang terbuka. Tapi kalau saya ditanya, saya tetap mengatakan ya tetaplah 2 periode lah. Karena bagaimanapun 1 periode itu juga terlalu pendek ya, 7 tahun itu juga tidak cukup untuk seseorang untuk melakukan kesempatan dibanding kalau dia punya 2 periode. Tapi yang jadi soal kan bukan 1 atau 2 periodenya. Yang jadi soal adalah bagaimana kita menjaga, mencegah kalau seorang presiden itu incumbent maju lagi, dia tidak kemudian menyalahgunakan fasilitas negara sebagai kandidat. Jadi tidak kemudian menggunakan program anggaran negara untuk menaikkan gaji PNS dan segala macamnya, menjelang hari H, pencoblosan, seperti itu yang jadi isu kan. Gubernur di masa COVID tiba-tiba membagikan sembako dengan rajinnya, karena dia juga incumbent di Pilkada 2020, Bupati, Wali Kota, seperti itu. Jadi isunya bagi saya bukan hanya soal berapa tahun, apakah sekali, ataukah 2 kali, ataukah berselang konsep periodisasi kepresidenannya, tapi antisipasi penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power bagi seorang calon presiden yang maju lagi, incumbent, itu yang menjadi isu sehingga kemudian terpikir ya udahlah 1 periode saja deh, karena ternyata ini menggunakan fasilitas negara, menggunakan aparat negara dan seterusnya. Saya tertarik dengan isu itu. Saya pernah mendengar, kalau saya tidak salah ingat, abang saya, Bang Refli Harun, sepakat dengan 1 periode, kalau saya tidak salah ingat ya. Tapi saya cenderung memilih tetap 2, dengan tetap mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan tadi. Bagi saya 2 kali 5 tahun tetap 1 pilihan yang bisa kita pertimbangkan. Yang bersoal bukan 2 kali 5-nya, tapi bagaimana etika bernegara presiden incumbent pada saat maju lagi sebagai calon presiden. Itu yang harus sama-sama kita jaga, kita awasi, kita berikan sanksi tegas. Begitu kita memilih presiden, kita sudah tahu ini orang beretika enggak ya? Kira-kira kalau dia maju lagi pada periode kedua, dia menyalahgunakan kekuasaan enggak untuk mendebatkan TNI, Polri, BIN dalam pemenangan pemilihan presiden selanjutnya. Itu kita harus sudah menghitung dia kira-kira maju laginya punya etika politik atau tidak. Dan dari situ kemudian saya pikir menjadi less important, menjadi tidak terlalu, tentu menarik mengeksersis pemikiran untuk 1 periode, tapi bagi saya isunya adalah pada
presiden petahana yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Jadi itu pun perlu kita sama-sama antisipasi. Dengan aturan-aturan yang baik, dengan penegakan hukum yang tegas. Memang persoalannya penegakan hukum kita ini yang sering, terutama penegakan hukum pemilu, apabila terkait dengan incumbent, apabila terkait dengan politik uang, itu boleh dikatakan hampir-hampir mandul. Dan, Oke, Prof. Oke, saya. Tapi tetap di tempat, Prof. Ya, baik. Masih kita Jadi minta kalau nggak diberhentikan moderator, ya. Jadi pembicara tepat ya. Silakan. Dilanjut yang lain. Nggak apa-apa, Prof. Terima kasih banyak, Pak Niko. Cukup. Ya, Saya sudah Bu selesai. Siti. Ya, Mas Niko, saya pendek aja karena yang tanya saya kan satu ya. Ya. Izinkan saya pindah ke kampus habis ini, jadi pamit sekalian habis ini ya. Kalau gitu sekalian tolong closing statement-nya, Bu Siti. Ya, jadi pertanyaan sudah dijawab oleh Mas Denny mengenai pemilu 2019. Ya tentu kan tidak satu suara ya, bahwa pemilu itu kemarin itu ada pro kontra lah. Jadi yang pro menganggap ya sudah memang menang, absah kan gitu. Yang tidak memilih gitu ya, yang menang tadi itu ya tentu menganggap ini pemilu curang kan gitu. Dan itu masih lafal-lafal seperti itu masih kan gitu. Dan menurut saya biarlah ini proses kita menjadi dewasa matang secara politik sehingga kita harus selalu lampaui tahapan-tahapan itu. Memang yang kasus di Indonesia ini menunjukkan ya, karena saya belajar demokrasi, saya meneliti hal yang terkait demokrasi lokal gitu, pembelajaran itu yang kering gitu loh. Kita dipaksa memikirkan demokrasi melalui pemilu hanya tentang mekanismenya saja. Mengenai pendekatannya nanti akan menggunakan apa. Pemilunya langsung atau tidak langsung, serentak atau tidak serentak, itu saja. Tapi SDM yang akan menggunakan haknya tadi itu tidak dipikirkan. Gitu. Ya cukup dikasih uang receh tadi itu. Ini memang tragis kalau menurut saya, tidak hanya zolim, ini tragis ini. Jadi apa yang kita harapkan dari pemilu ke pemilu selalu kecewa. Datang pemilu tiba akal, tiba pilkada tiba akal kan gitu. Itu diulang terus. Sudah tahu DP3 DP3 ya? DP4. DP4 sorry. DP4 DP3 PNS sorry. Jadi DP4 seperti itu, tapi diulang terus setiap pemilu kita mengalami DP4 yang tidak firm kan gitu. Jadi politisasi itu luar biasa, menghalalkan semua cara itu luar biasa. Kontestasinya sangat tidak sehat kalau menurut saya, dan saya ragu kita membangun mampu tidak kita dengan sistem demokrasi membangun peradaban, gitu kan? Karena kalau terus-menerus pilkada dilangsungkan seperti ini, tapi kita kehilangan gitu ya nilai-nilai budaya yang mulia ya di daerah-daerah itu, menurut saya lalu demokrasi yang mau kita bangun itu apanya kan gitu ya. Sementara nilai-nilai budaya kita tergerus. Oleh karena itu kompetisi, kontestasi, partisipasi, lalu representasi sebagai core dari demokrasi, menurut saya itu di teori saja. Untuk diaplikasikan beratnya luar biasa. DPR apa melakukan fungsi representasi. Ketika pemilu gitu, apakah kompetisi kontestasi itu juga dijalankan secara tentu substantif? Oh tidak, hanya prosedur aja. Jadi seeing like democracy gitu ya. Jadi prosedurnya dielok-elokkan, tahapannya jelas gitu ya. Terus terang saja untuk pemilu yang akan datang nggak boleh lah KPU itu mengumumkan dini hari gitu ya, jam 2.30. Mana ada gitu, pemilu diumumkan dini hari. Kan itu satu contoh gitu ya. Jadi janganlah yang seperti itu. Kita kan dengan sendirinya menganggap bangsa kita ini, masyarakat kita ini bodoh banget gitu. Yang harus dibodohi terus. Saya sangat concern ya, ini teman-teman yang ada di Voice of Change ini, saya concern sekali bahwa masyarakat Indonesia itu harus cerdas, masyarakat Indonesia itu harus educated gitu. Bahwa tidak mungkin bangsa ini dibanggakan kalau penduduknya itu lag behind terus kan gitu, undeveloped terus kan gitu.
Jadi memang dengan demokrasi tadinya saya sebagai orang yang belajar politik gitu, sangat bersetuju dengan pilkada langsung. Saya termasuk yang ikut merumuskan undang-undang pilkada itu. Asumsi saya gitu ya, waktu itu bahwa semua stakeholders terkait pemilu maupun pilkada itu oke, firm gitu. Bahwa KPU, Bawaslu-nya tidak partisan, mereka profesional gitu kan. Partai politiknya sudah oke dan sebagainya lah. Tapi kok ternyata tidak kan gitu. Itu asumsi kita. Oleh karena itu kita harus review, kita harus melakukan evaluasi. Bangsa yang bijak, kita harus melakukan review, evaluasi untuk perbaikan yang serius. Jadi partai politik ya teman-teman, menurut saya ini adalah aset negara. Karena dialah yang memproses kader-kader yang notabene adalah calon-calon pemimpin. Baik di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, bahkan di yudikatif. Bahkan di komite-komite badan-badan. Jadi itu yang sekarang kita harus seriusi. Bagaimana membangun partai politik kita secara serius. Kalau tidak, kita akan stagnasi seperti ini. Diskusinya lagi nanti voice of change gitu, akan seperti ini lagi. Ambang batas lagi kita urusi gitu ya. DP 4 lagi, mahar politik gitu kan. Money politik. Jadi nggak maju-maju kita ngomongin hal yang sama setiap pemilu dan pilkada datang. Mungkin itu Mas Niko. Jadi menurut saya, kalau memang tidak hendak melakukan revisi yang substantif untuk kebutuhan, gitu ya, mewujudkan satu pemilu nasional nanti di 2024 yang bagus dan seterusnya, ya, yang jauh lebih berkualitas, tidak usahlah melakukan revisi, percuma menguras energi, menguras dana juga kan gitu ya. Jadi untuk apa? Toh kita tidak serius untuk itu. Jadi kita harus tantang supaya kita lakukan secara serius kali ini untuk revisinya. Itu Mas Niko ya. Mohon maaf kalau ada khilaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan pada Bung Refli Harun untuk waktunya. Ya, pertanyaannya sudah dijawab semua oleh tadi Prof. Denny ya. Pertanyaan pertama 2019 kalau dianggap salah hasilnya bagaimana? Jadi kalau kita bicara tentang soal salah dan benar itu kan ada kebenaran prosedural, ada kebenaran substantif. Kebenaran proseduralnya ya sudah kita dapatkan bahwa MK sudah menolak permohonan untuk pembatalan hasil pemilu, terutama pilpres ya. Jadi secara prosedural, tapi secara substantif ya memang pemilu kita ini banyak masalah. Jadi masalahnya itu tidak hanya di peserta tapi juga penyelenggaranya. Yang paling kentara itu di pilkada. Hampir semua penyelenggara pemilu itu berpihak biasanya. Jadi yang paling gampang berpihak pada incumbent biasanya ya, atau berpihak kepada mereka yang secara financial resources besar biasanya. Nah, persoalan-persoalan seperti itu menurut saya dari hulu ke hilir harus kita perbaiki. Presidential threshold itu adalah satu hal yang sangat penting untuk dihapuskan, diperbaiki. Tapi governance pemilu lainnya juga harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen misalnya anggota KPU kan sudah menjadi rahasia umum. Yang dicari bukan yang terbaik ya kan, bukan yang paling independen ya, paling bisa punya kapasitas ya, punya katakanlah netralitas atau punya integritas, tapi yang dipilih ya dalam konteks pemilihan KPU kita nggak bisa bilang isi tas ya, tapi mungkin yang kita harus bisa bilang bahwa ini orang bisa diatur kan kira-kira begitu. Ternyata dalam pemilihan pejabat publik lainnya begitu. Kalau itu yang selalu kita lakukan ya bagaimana kita berharap bahwa ada anggota KPU, Bawaslu baik di pusat maupun di daerah yang amanah ya. Jadi secara prosedur is okay. KPU kan selalu mengklaim kan, buktinya permohonannya ditolak, kemudian permohonannya mayoritas ditolak untuk pilpres dan kemudian untuk pileg. Tetapi kan itu tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dalam governance pemilu kita. Itu satu, buat saudara Fajar Rangkuti ya. Kemudian MK Open Legal Policy dan 6 skenario itu, saya kira itu nggak ada kaitannya ya antara presidensial threshold dengan 6 skenario yang diputuskan oleh MK. Karena 6 skenario itu terkait dengan
keserentakan pemilu. Nah ini kan MK juga berubah kan. Awalnya kan MK bilang serentak itu 5 kotak, ya kan? Nah, ini saya kira modal untuk kita mempermasalahkan presidensial threshold. Awalnya MK mengatakan serentak itu yang 5 kotak, pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD, DPRD kabupaten kota dan provinsi dan kabupaten kota serentak dalam satu hari yang sama. Ternyata dianulir sendiri oleh MK. MK mengatakan yang harus serentak itu dengan 6 skenarionya, tapi yang paling penting adalah pemilihan anggota DPR, DPD, dan pemilihan presiden itu yang harus dalam hari yang sama. Yang lainnya boleh tidak dalam hari yang sama. Jadi sebenarnya dari sini saja ada inkonsistensi. Pertanyaannya adalah, kenapa MK berubah? Karena desakan masyarakat. Masyarakat kan sudah lama mengkaji mengenai keserentakan pemilu. Lalu kemudian ada fakta. Fakta misalnya meninggalnya ratusan petugas KPPS yang diduga karena salah satunya kelelahan. Karena proses penghitungan suara yang bisa sampai larut malam bahkan ganti hari. Jadi ini fakta-fakta ini bisa dibawa untuk kita majukan ke MK lagi agar MK berubah pikiran mengenai presidensial threshold dengan alasan yang sudah saya sampaikan tadi atau Prof. Denny dan Prof. Siti Zuhro sampaikan. Optimis atau tidak PT dikabulkan? Kalau kita berjuang soal nilai itu bukan optimis dan pesimis. Berjuang soal nilai itu adalah yang paling penting kita yakinin dulu nilainya. Nah saya, mungkin juga Prof. Denny, mungkin juga Prof. Vivi, orang yang sangat yakin bahwa menghilangkan presidensial threshold itu adalah nilai yang harus diperjuangkan. Jadi berapapun peluangnya, ya saya pribadi tetap selalu menyuarakan. Bahkan jauh-jauh hari ketika orang bicara COVID-19, tiba-tiba YouTube saya ngomong tentang presidensial threshold, seperti itu misalnya. Karena apa? Kenapa? Karena orang kadang-kadang sering lupanya itu begitu di akhir-akhir baru ribut. Harusnya ributnya di awal-awal, dan ternyata benar sekarang. Sebelum orang ribut ternyata sudah di dalam RUU pemilu lagi. Nah, tetapi untung masih RUU, masih ada waktu bagi kita untuk menggedor DPR agar kemudian DPR menghilangkan ketentuan itu. Walaupun partai-partai besar biasanya menolak. Dan menurut saya yang paling menolak menghilangkan presidensial threshold itu adalah PDIP pasti saat ini. Kenapa? Karena PDIP itu satu-satunya partai yang terjamin untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena dia 22% suara, 22% kursi. Jadi sudah cukup. Partai lain cuma 14% seperti Gerindra dan lalu partai yang di luar istana itu cuma 22% digabungkan menjadi satu. Jadi di sini ketika kita membuat usulan itu memang ada kepentingan-kepentingan jangka pendek untuk 2024. Jadi cara berpikirnya selalu cara berpikir 5 tahunan ya. Jadi bukan soal optimis dan tidak optimis. Mengenai periode jabatan tadi, betul Prof. Denny, saya pernah lebih setuju ya kepada satu periode. Tapi sesungguhnya bukan satu periode atau 2 periodenya. Saya juga memberikan alternatif yaitu jabatan yang tidak berturut-turut. Jadi boleh dia mencalonkan lagi tapi tidak boleh berturut-turut. Intinya sebenarnya bukan soal periode jabatan, intinya adalah 2. Pertama adalah bagaimana presiden itu bisa berkonsentrasi untuk melakukan pembangunan tanpa berpikir pemilu. Karena kalau saya lihat misalnya pemerintahan Presiden Jokowi 5 tahun di awal itu tidak efektif. 6 bulan pertama itu adjustment. Masih ganti nomenklatur kementerian dan lain sebagainya. Sekjen dan dirjen itu wait and see, masih kepake apa enggak. Lalu kemudian 2,5 tahun berikutnya bekerja secara penuh. Tapi 2 tahun terakhir karena persiapan pemilunya panjang, sudah memikirkan pemilu berikutnya. Kita tahu bahwa tahapan pemilu 2019 itu sudah ditabuh sejak 2017 akhir. Coba bayangkan. Masa jabatan itu masih 2 tahun lagi, tapi yang dipikirkan hanya pemilu, dan pemilu. Untungnya masih menang, kalau kalah bagaimana? Ya kan? Kalau misalnya April kemarin 2019 Presiden Jokowi kalah, masa jabatan masih Oktober, coba, apa yang bisa dibayangkan? Bisa saja kemudian lesu pembangunan, lalu kemudian akan berpengaruh kepada menterinya yang harus mencari tuan baru, berpengaruh pada juga dirjen dan sekjen akan melihat masih terpakai apa enggak, lalu kemudian ramai-ramai mungkin
migrasi kepada tuan yang baru, kira-kira begitu, dan tidak efektif akhirnya. Nah, dengan dasar seperti itu ada beberapa rekayasa yang bisa kita lakukan. Misalnya persiapan pilpres itu ya tidak boleh terlalu panjang juga, tapi juga memberikan kesempatan yang baik lah kira-kira kepada calon-calon. Tapi kalau pilpres menurut saya, masa sih pilpres orang yang nggak dikenal yang dijadikan calon, kan nggak mungkin juga. Ya. Kalau misalnya soal pengenalan kepada publik dan lain sebagainya, saya kira waktu 6 bulan cukup lah. Cukup, ya. Kecuali orang yang sama sekali nggak kenal, tiba-tiba nggak dikenal, tiba-tiba nyalon, itu kan nggak mungkin. Nah, dalam konteks pilkada bisa terjadi seperti itu, ya kan? Ada orang yang nggak dikenal, duitnya banyak, tiba-tiba nyalon, ya kan? Tiba-tiba nyewa lembaga survei, bagaimana caranya? Kemudian agar kemudian survei mengatakan dia punya elektabilitas tinggi misalnya, padahal dia sama sekali nggak dikenal sebelumnya. Nah, itu bisa terjadi. Atau kalau kita, ya itu tadi alasan pertama, efektivitas. Alasan kedua adalah tidak menggunakan fasilitas publik untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, penggunaan fasilitas publik inilah yang menurut saya agak parah. Saya misalnya di BUMN, ya, berkali-kali saya mengatakan, ketika saya jadi komis, saya nggak mau kampanye untuk presiden tertentu. Kenapa? Karena saya sebagai komisaris utama BUMN diharuskan netral. Tidak boleh terlibat dalam kampanye, bahkan itu dikatakan sebagai tindak pidana pemilu. Itu pasal 280 ayat 2 huruf D, selalu ingat saya pasal itu. Tapi coba kita lihat semua, beberapa komisaris BUMN malah ikut kampanye, baik secara gelap-gelapan maupun secara terang-terangan, walaupun namanya tidak mungkin tercantum. Tapi karena yang menangnya itu tetap sama, ya aman-aman aja. Coba kalau yang menang orang yang berbeda, ya kan, rusak kita governance kita, ya, semuanya. Karena itu penggunaan fasilitas publik, belum lagi penggunaan state aparatus, birokrasi, polisi, ya kan, tentara, BIN dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, apalagi kalau head to head seperti ini kan lebih gampang lagi penggunaan itu, karena yang dihadapi kan cuma satu. Nah, karena penggunaan state resources inilah saya mengatakan 1 periode saja atau dikelang. Kalau kita tidak memiliki sebuah mekanisme yang bisa menjamin bahwa state resources ini tidak digunakan atau tidak disalahgunakan untuk pemenangan calon presiden terutama petahana, baik di pusat maupun di daerah. Begitu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 5 ini. Iya, tapi sebelum diakhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, saya minta Prof. Denny dan Bung Refli untuk menyampaikan closing statement singkat saja, mungkin 1-2 menit. Silakan dimulai dari Prof. Denny Indrayana. Terima kasih. Kalau kita bicara presidensial threshold, syarat ambang batas presiden, memang Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan selama ini selalu mengatakan ambang batas atau threshold itu konstitusional. Dan berbeda dengan beberapa putusan yang berubah dalam konteks ini, MK lebih konsisten gitu. Tapi yang seperti disampaikan oleh Bang Refli tadi, salah satu yang bisa merubah ini adalah tekanan publik yang lebih luas untuk kembali menyuarakan daulat rakyat. Pemilihan presiden langsung kehilangan esensinya pada saat dipagari dengan presidensial threshold. Itu yang paling menurut saya paling mendasar gitu. Di mana kita bisa mengatakan ini pemilihan presiden langsung oleh rakyat pada saat yang sama ternyata sudah dipagari dengan ini partai politik harus sekian-sekian gitu. Sehingga sudah makin hilang esensi pemilihan langsung itu. Di sisi lain, yang juga saya sampaikan di poin terakhir argumentasi kami adalah ini sebenarnya merusak substansi pemilu kita, terutama karena menyuburkan duitokrasi tadi. Jadi kalau partai kandidasi buying itu kan terjadi pada saat kemudian syarat itu memancing orang untuk membeli tiket. Karena dia tiketnya terbatas, tiketnya hanya ada 20-25%. Tapi kalau tiketnya lebih dibuka, maka makin banyak orang bisa ikut, mekanisme pasar makin bisa terbuka sehingga lebih fair. Duitokrasi, kandidasi buying makin kehilangan maknanya. Nah, bagi saya di samping persoalan norma
bahwa ini bertentangan dengan konstitusi pasal 6A, ini juga membuka ruang pemilihan presiden yang lebih koruptif. Itu yang juga harus sama-sama kita antisipasi dan lawan. Oke, terima kasih Prof. Silakan Bung Denny, Bung Refli Harun untuk closing statement-nya. Iya, kita harus sama-sama bergerak ya, memberikan kesadaran juga kepada masyarakat bahwa presidensial threshold ini sama bahayanya dengan RUU HIP, kira begitu ya. Karena begitu RUU HIP, semua komponen masyarakat bergerak, terutama kelompok-kelompok agama dan lain sebagainya, karena ada satu mantra komunisme dan lain sebagainya. Nah, presidensial threshold ini memang agak elit bahasa dan isunya, tidak gampang untuk menggerakkan orang agar punya solidaritas. Padahal dampak buruknya ya, dampak tidak baiknya bagi Republik ini sudah terasa, sudah kita rasakan. Paling tidak ya dua pemilu terakhir kita di fait accompli kan, terutama pemilu 2019 yang calonnya itu juga. Karena itu saya tidak tahu bagaimana caranya voice of change ya harus berada di garda terdepan untuk terus menyuarakan ini, dan saya, Prof. Denny dan lain sebagainya tetap akan terus menyuarakan ini, dan bila perlu kita berhadapan-hadapan dengan partai politik yang memang ingin mempertahankan ini serta elit-elit politik yang diuntungkan dengan adanya presidensial threshold ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audiens, dimanapun Anda berada, diskusi kita kali ini, ambang batas pemilihan presiden, kuasa uang dan presiden pilihan rakyat, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan kami. Presidensial threshold seharusnya menjadi closed legal policy, bukan open legal policy, sehingga tidak ditafsirkan dengan batasan ambang batas pemilihan presiden dalam undang-undang yang disusun oleh DPR bersama dengan pemerintah. Perlu dilakukan revisi atas Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara substantif. Dan catatan penting, penyelenggara pemilihan umum harus kredibel. Tentang governance pemilu ini menjadi penting, karena dia menjadi hulu dan hilir dari pelaksanaan pemilihan umum. Dari 3 narasumber kita tadi, para intelektual kita tersebut, beberapa istilah yang baru atau dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden menjadi catatan penting buat kita bersama. Yang pertama istilah duitokrasi, yang kedua istilah koalisi borongan, dan yang ketiga kartel. Mungkin yang dimaksudkan adalah kartel politik. Dalam pelaksanaan pemilu kita biasa terjebak pada hal-hal yang bersifat teknis dan tidak substantif. Itu menjadi penting bagi kita semua untuk tidak lagi terjebak pada hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden. Dan yang terakhir, jika revisi undang-undang pemilu tetap dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah, yang jangan dilupakan adalah tentang nilai-nilai keindonesiaan kita. Terakhir dari saya, sampai bertemu pada tempat yang akan datang. Kami for Change undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam perubahan, salam demokrasi.